Q 10 Ball International Open 2024 qualifying match race to 7 match between Regal from Brass and Tommy from MR. Rack 1, Tommy to break. Salam olahraga kepada seluruh viewers RCTI Plus dan pecinta olahraga biliar di seluruh Indonesia. Kita kembali ke The Q Billiard 10 Ball International Open 2024. Saat ini kita masih berada dalam qualification round hari kedua. Hari ini pada tanggal 24 Oktober 2024. Dalam TV table match kedua kita akan disajikan pertandingan antara salah satu atlet junior kita, Rigel dari tim RAS, melawan Tommy dari DKI dari tim MR yang saya baca di screen saat ini. Kita masih berada dalam format game kualifikasi yang sama, 10 ball, race to 7 dengan format shot clock dan alternate break. Tommy baru saja melakukan break. Kita lihat teman-teman, saudara Tommy sedang mencoba clearing rack di game pertama dengan posisi frame yang cukup terbuka. Positioning bola ada sedikit cluster antara bola 10 dan 5 maaf. Sebuah stun draw ringan yang dilakukan oleh Tommy untuk menahan posisi pada bola 3 untuk tetap mendapatkan position play-nya. Di titik sini tentunya Tommy sudah harus mulai fokus pada position play pada bola 5. Apakah akan dilakukan karom? Kurang sempurna, tapi saya rasa tujuannya cukup tercapai. Saudara Tommy melakukan force draw shot sedikit pada bola 10 untuk sedikit membuka jalur tembakan pada bola 5. Ada negative angle dengan speed control yang perlu diperhitungkan apabila Tommy memutuskan untuk memaksa potting bola 5 di top right corner pocket sambil tetap mendapatkan positioning di bola 6. Tommy memilih untuk mendoublekan speednya dengan harapan cue ball akan cenderung berjalan 2 rail secara solid, dan strateginya cukup berhasil walaupun secara tidak sengaja Tommy akhirnya harus membuat cluster yang baru antara bola 8 dan 9 dengan probabilitas tinggi harus dilakukan combination shot dari bola 8 ke 9. Force follow sedikit overpower saya rasa untuk mendapatkan position play di bola 7. Mungkin menjadi agak sedikit sulit atau akan harus ada sedikit tekanan dalam cue action yang Tommy baru saja lakukan karena adanya elevasi. Kembali selamat siang untuk seluruh viewers RCTI Plus dan tentunya para pecinta olahraga biliar di Indonesia. Silahkan ramaikan kolom chat dan komentar dan dukung para atlet favorit Anda berlaga dalam ajang The Q Billiard 10 Ball International Open 2024. Sesuai agenda, Tommy nampaknya harus melakukan tembakan kombinasi dari bola 8 ke 9. Nampaknya tidak terlalu sulit walaupun ada gap, ada jarak sedikit antara bola 8 dan 9, namun line-nya cukup terlihat lurus secara alami. Dan dieksekusi dengan angle yang tebal dan berhasil mendapatkan positioning yang bagus. Cukup ideal mempertimbangkan kombinasi tembakannya memiliki sedikit angle.
Tommy hanya perlu untuk melakukan sedikit stun center untuk membuat bola putih menyeberang ke sisi kanan area untuk membuat posisi di bola 10, atau mungkin sedikit follow jalur yang diambil oleh Tommy, one rail, dan membuat posisi bola 10 lurus. Kita lihat performa Tommy yang juga sering konsisten berlaga mewakili Pemprov DKI. Cukup baik, kelasnya cukup kelihatan, dan memang composure ataupun shot timingnya, speed controlnya, penguasaan terhadap TV table-nya sangat baik dan ditunjukkan dari frame pertama, ditutup dengan break and run dengan membuat skor sementara Tommy dari tim MR melawan Rigel dari RAS 1-0, dan Rigel akan bergantian mengambil giliran break di frame kedua. Rack 2, Rigel 0, Tommy 1, Rigel to break. Frame kedua dalam format alternate break, Rigel atlet junior kita akan bergantian mengambil giliran break pertama kalinya dalam kualifikasi pertamanya, saya percaya menurut Bagan. Kita akan lihat teman-teman para pecinta viewers RCTI Plus, ini adalah salah satu kesempatan yang baik untuk apabila Anda ingin mempromot olahraga biliar, ingin membantu kami semua dalam mulai membongkar, merubah stigma dari olahraga ini. Silakan share tayangan ini, link, view, informasikan kepada keluarga atau teman yang masih belum familiar dengan olahraga biliar, di mana saat ini site pemandangan atlet-atlet junior masih boleh saya katakan cilik, sebenarnya ada yang lebih cilik, banyak yang lebih cilik daripada Rigel saat ini, bertanding di jalur prestasi, bertanding di jalur prestis, dan mampu berkompetisi dengan para senior-seniornya yang lain. Ini adalah salah satu kesempatan yang baik, boleh kita manfaatkan untuk teman-teman boleh share tayangan yang kita saksikan pada saat ini. Rigel baru saja melakukan safety attempt untuk menyembunyikan bola 2 di belakang bola 9, mengembalikan kesempatan kepada Tommy. Break yang cukup baik, namun sayangnya memang masih terjadi sedikit cluster posisi bola yang membuat pemain tentunya agak kesulitan untuk menghasilkan break and run. Saat ini juga masih terlihat ada cluster antara bola 6 dan 9. Bola 2 pun apabila terbuka juga kelihatannya sulit untuk dipotting. Dan Tommy berhasil keluar dari safety yang dibuat Rigel, namun tidak menghasilkan counter safety. Posisi potting atau aim line dari bola 2 juga tidak persis terbuka lebar. Kemungkinan ada counter safety ataupun mungkin bank shot yang akan dipush oleh Rigel. Call bola 2 di corner pocket, kita lihat apakah Rigel akan melakukan bank. Oke, safety. Sedikit di luar ekspektasi Rigel, saya yakin. Mungkin agenda awalnya memang adalah untuk menyembunyikan bola putih di belakang klaster 6 dan 9 tersebut. Namun sedikit terlalu tebal sehingga menghantam bola 9. Namun untung tertolong dengan side spin. Sehingga masih bisa menghasilkan jalur tangent line yang dimana bola putih bersembunyi di belakang bola 9.
Kita lihat Tommy akan mengambil airborne equipment-nya. Cukup berani opsi yang dipilih, mempertimbangkan ada 2 bola yang menghalangi jalur cue ball dengan jarak yang agak sedikit jauh dan posisi yang menempel ke rail. Kita lihat strategi dari Tommy seperti apa. Ataukah hanya sekedar asal tidak terkena foul. Cukup baik attempt tembakan 30 degree untuk membuat bola 2 berputar 2 rail. Ada unsur sedikit luck tentunya yang membuat lagi-lagi Rigel tidak kedapatan sebuah jalur tembakan yang clear, melainkan bank shot. Masih terlalu tebal, sangat disayangkan, dan Tommy akhirnya kembali dalam posisi table yang boleh dikatakan open, bersih untuk bisa dieksekusi tanpa masalah untuk menambah skor poin kemenangan. Speed control, cut shot di bola 3, menjaga line di bola 4. Simple play position terbuka untuk Tommy untuk menyelesaikan frame kedua ini. Dia cukup hanya memanfaatkan tangent line natural alami yang ada, mengendalikan speed, mengendalikan tekanan dan follow through-nya untuk mendapatkan posisi-posisi cue ball yang ideal untuk bola-bola berikutnya. Sedikit follow, right spin, 1 rail. Oke, dial speed dan kelembutan pukulan Tommy udah sangat ideal. Kelihatan preparasi ya, sangat kelihatan preparasi dan proses adaptasi kalibrasi style bermain Tommy dengan TV table sudah sangat bagus. Sehingga membuat Tommy kelihatannya sangat sama sekali tidak kesulitan untuk mengendalikan speed controlnya dan feel dari karakteristik ban, throw dari bola, dan satu hal yang lainnya membuat dirinya perform cukup flawless dan sangat sudah bisa terlihat sekalipun dalam 2 frame pertama. Sangat tipis. Bahkan dia berani untuk mengambil counter angle atau outside English yang walaupun posisinya tadi sangat hampir bertabrakan dengan bola 9 dan bisa merubah rencana position play dari Tommy. Namun juga dalam satu sisi kita melihat secara composure permainan Tommy juga masih kelihatan sangat berhati-hati. Ini berada dalam kondisi yang sangat peak performance menurut saya, yang sangat ideal untuk pertandingan di level se-prestige The Q Billiard yang kita selenggarakan hari ini, apalagi perform di TV table. 10 on the corner. Dan membuat gap skor keunggulan sementara Tommy dari tim MR 2, Rigel dari tim RAS 0. Dan Tommy akan kembali ke Q, ke frame dengan break Q dan mencoba untuk sekali lagi melebarkan keunggulan. Kelihatan sangat effortless sekali karena memang penyesuaian terhadap kondisi mejanya sudah sangat dilakukan. PR-nya sudah sangat dikerjakan ibaratnya ya. Break force-nya juga pas. Composure permainannya juga oke, sekalipun ada shot clock di dalamnya.
Sebagai informasi, Rigel juga baru-baru ini 2 atau 3 bulan yang lalu baru saja juga mengikuti World Junior Championship berbarengan dengan The Reigning Champ dari Indonesia juga di tahun 2023. Kemarin Reigning Champ 2023 maksud saya, para viewers, Darin Asakusitorus. Jadi Rigel ini cukup sangat disupport oleh orang tuanya untuk memang serius membina karir di jalur prestasi di olahraga biliar ini. Sayang, breaknya force sedikit ditambah, tekanannya sedikit over sehingga faktor akurasinya kelihatan, faktor akurasi dari Tommy sedikit berkurang, sedikit menurun dan menghasilkan yang disayangkan namun menguntungkan sebenarnya bagi si breaker itu sendiri, yaitu Tommy, di mana kebetulan bola satunya tertutup jalurnya oleh bola 7. Tetap di fight oleh Rigel, masih terbuka ternyata, namun dengan konsekuensi position play yang harus sedikit dikorbankan. Bola 2 dan 4 membentuk sebuah klaster kombinasi yang dimana bisa saja di fight, namun sayangnya tertutup bola 7. Dan ditambah lagi dengan double handicap yang Rigel harus alami saat ini, yaitu cue ball-nya terhalang oleh bola 8 dan 9. Kita lihat di TV table di area tribun mulai ada supporter-supporter yang menyaksikan pertandingan keseruan hari ini. Kita lihat ada orang tuanya Rigel di sisi samping. Ada Coach Johan Dewa yang juga kemungkinan besar akan bersaing, salah satu atlet senior kita dari pelosok Jawa Timur, dengan style bermainnya yang cukup unik, yang kemungkinan besar akan juga bertanding mungkin hari ini atau besok. Sekarang Tommy harus mulai memanfaatkan kesempatan yang dibuang oleh Rigel yang tidak cenderung di fight, sangat brilian. Yang dimana saat ini Tommy sedang bermain catur dengan Rigel untuk memaksa Rigel, sekaligus dalam selain opsi safety yang juga tentunya adalah untuk memaksa Rigel membongkar klaster dari posisi bola 5, 8, dan 9 untuk bisa memberi peluang bagi Tommy untuk bisa mendapatkan open frame untuk menambah skor keunggulan. Ya, klaster sudah dibongkar akhirnya oleh Rigel untuk menghindari foul, dan posisi bola 2 ditambah dengan sedikit unsur luck menjadi keberuntungan bagi Tommy. Namun ada sedikit speed control yang harus dimainkan untuk menjaga kombinasi bola 2, 3, dan 4 di position play. Tommy memilih untuk mengambil jalur follow, dengan konsekuensi harus mengambil cut shot yang sangat tipis untuk dieksekusi di bola tengah karena jalur tertutup oleh bola 10 untuk di corner pocket. Tidak menjadi masalah, namun ada kontak yang unwanted dengan bola 4 sehingga membuat posisi rencana position play dari Tommy harus sedikit berubah. Bank shot call di side pocket dengan opsi alternatif untuk membuat safety lagi. Opsi safety diambil oleh Tommy untuk minimal merapatkan cue ball ke belakang sisi kitchen line dari meja
untuk memberi jarak dan kondisi. Besar kemungkinan Rigel akan harus melawan dengan counter safety. Mungkin untuk menyembunyikan bola putih di belakang bola 7. Memvisualisasikan tangent line-nya secara perlahan-lahan. Ataupun mungkin dengan sedikit push follow di belakang bola 6-4, saya rasa jalurnya tidak akan diambil. 6 dan 5. Hidden di belakang bola 7, kita lihat. Sukses. Di titik sini tentunya teman-teman juga akan bisa melihat, para viewers RCTI dan pecinta olahraga biliar, Rigel juga tersupport oleh orang tuanya lewat jalur pelatihan-pelatihan yang baik. Sehingga di titik sini kita tidak hanya melihat seorang pemain junior yang hanya tipikalnya bermain fight ofensif, namun juga sangat strategikal, sangat taktis dalam bermain. Karena level-level performance seperti ini yang kita butuhkan untuk level kompetisi yang berat dan serius, tapi terkadang impressive shot yang nekat dan berani juga dibutuhkan, seperti yang dicontohkan oleh Tommy dengan jump shot bank satu railnya, bola 4 ke side pocket, luar biasa. Dan tak lupa sekaligus bisa menghasilkan position play yang cukup ideal untuk sisa 6 bola berikutnya. Stop ball, push, kembali ke karakteristik tipikal permainan position play dari Tommy. Memanfaatkan tangent line alami dengan sempurna dan sederhana, tanpa membutuhkan kontrol manipulasi bola yang berlebihan atau eksesif. Sedikit follow shot, mungkin akan ada force follow through sedikit apabila Tommy mau melakukan placement bola 9-nya di center pocket. Ya, sesuai, namun mungkin sedikit kurang power, namun tidak terlalu menjadi masalah. Kelihatan ada disapproval sedikit dari Tommy, kelihatan power yang ditempatkan agak sedikit kurang ideal. Namun sekali lagi saya rasa dengan sedikit side spin ke kanan, Tommy bisa memanipulasi jalur cue ball untuk line up relatif lurus ke top corner pocket. Call 10 ball on the corner. Dan Tommy lagi-lagi melebarkan gap keunggulan dengan skor sementara Rigel dari tim RAS 0, Tommy dari tim MR 3. Kita memasuki frame keempat di TV table match kedua qualification day 2 The Q Billiard International Open 2024. Rack 4, Rigel 0, Tommy 3,
Eagle to break. Viewers RCTI Plus, kita kembali di frame keempat. Dalam format alternate break, Rigel akan melakukan break cukup baik, namun sayangnya kembali dry break terjadi. Kita lihat bola 8 masih jauh dari pocket line. Dry break terjadi kembali oleh Rigel dengan posisi bola 1 yang relatif sedikit terbuka, namun menjadi sedikit tricky mempertimbangkan posisi cue ball yang cukup menempel di ban dan posisi bola 2 yang agak harus menggunakan follow dikombinasi dengan tangent line alami dengan speed control yang baik. Terlalu tebal kontak dengan bola 8. Kita lihat bisakah Rigel perform untuk pertama kalinya di TV table ini dengan komposisi frame yang cukup terbuka. Rigel sedang menimbang tangent line alami untuk placement posisi ke bola 2. Call bola 1 di bottom corner pocket. Kontak dengan bola 5. Unwanted, saya yakin. Menghasilkan posisi line ke bola 2 yang sangat lurus simetri, yang otomatis Rigel akan harus terpaksa melakukan draw shot yang cukup elegan, yang harus amat smooth dengan follow through yang baik. Membuka posisi cukup baik, placement ke bola 3, namun jelas kelihatan di sini Rigel kurang puas dengan klaster yang terbentuk dari antara bola 4, 9, dan 8 saya rasa, di mana Rigel harus sangat memainkan speed kill yang bagus untuk tetap bisa mendapatkan jalur tembakan di bola 4. Kita lihat Rigel sedang mempertimbangkan berapa speed maksimum yang bisa dia lepas untuk melakukan potting di bola 3, namun tetap menjaga terbukanya aim line untuk bola 4. Potting sangat pelan. Kita lihat kemungkinan besar Rigel akan harus menembak rail first atau ban terlebih dahulu untuk bisa melakukan potting bola 4 tanpa terlebih dahulu membuat kontak dengan bola 9. Sedikit tricky. Dan tertutup sempurna dengan side spin yang kurang, sehingga membuat cue ball bersembunyi sempurna secara merapat di belakang bola 4, sehingga opsi terbaik Rigel adalah melakukan kick shot 1 rail. Tidak bisa dilakukan jump shot di sini. Mempertimbangkan posisi ke rail juga cukup rapat, sehingga Rigel sedang sangat terjebak. Extension call diambil oleh Rigel untuk mematangkan triangulasi yang diambil. Melebar. Sangat disayangkan. Tommy kembali ke table dengan posisi 5 bola yang cukup terbuka, yang tidak terlalu tricky. Tommy hanya perlu membuat sebuah perencanaan yang matang untuk placement posisi dari bola 5 ke bola 6. Namun dengan adanya ball in hand, Tommy bebas membuat angle alami dan hanya sedikit push follow untuk mendapatkan tangent alami. Placement posisi ke bola 6. Posisi sudut angle-nya juga baik untuk tembakan alami, langsung otomatis set up placement ke bola 7. Another follow stroke
untuk membuat position play di bola 8. Kita lihat apakah Tommy akan bermain rail atau clean untuk membuat jalur posisi bola putih menyeberang di bola 9. Dengan draw artinya dia akan bermain clean tanpa rail. Oh, draw shot jalur yang diambil. Sangat balance composure dan tempo permainan dari Tommy. Tidak tergesa-gesa tapi juga tidak cenderung terlalu lamban dan penuh keraguan. Beliau sangat tahu kapan harus menggunakan pukulan stun, kapan harus menggunakan dorongan-dorongan yang sifatnya lembut. Dan performa yang bagus akan diikuti dengan hasil yang bagus relatif juga, di mana Tommy berhasil memperlebar lagi-lagi gap skor sementara menjadi 4-0 dan Rigel mengambil time out. Kita akan kembali di frame kelima. Coba lagi nggak kelihatan. Oh iya. Coba pelanin dikit speednya. Berarti dia kesini, dia miring kesini. Operatornya jauh. Strike 5, Rigel 0, Tommy 4, Tommy to break. Ball in hand, 1-4.
Viewers RCTI Plus, kita kembali di frame kelima dalam qualification match hari kedua di pertandingan kedua di TV Table. Rigel dari tim RAS melawan Tommy MR dari DKI. Di mana saat ini Rigel berada dalam posisi frame yang open, yang semestinya bisa dibersihkan tanpa masalah, dan kita akan bisa melihat performance Rigel, salah satu atlet junior kita, berjibaku melawan para atlet-atlet senior lainnya di ajang The Q Billiard 10 Ball International Open 2024. Kita lihat posisi bola 7 agak sedikit menggantung. Untuk potting tidak terlalu sulit, namun apakah Rigel mendapatkan satu angle stop ball sempurna? Kelihatan dia mendapatkan satu angle stop ball sempurna. Oke, satu angle stop ball sempurna, benar. Dan sedikit speed control yang baik dibutuhkan, walaupun kelihatannya sederhana untuk membuat position play dari bola 8 ke bola 9. Kita lihat Rigel akan bermain 2-3 rail. Satu, dua, tiga. Sedikit terlalu tipis, sedikit overspeed, dan kelihatan Rigel sedikit kurang puas tentunya dengan hasil tersebut. Di mana pada akhirnya cut shot 45 degree harus dieksekusi oleh Rigel, dan masih harus mempertimbangkan potensi resiko bahaya scratch pada bola putih di side pocket sisi kanan, dan juga landing dari posisi bola putih untuk mendapatkan angle yang ideal di bola 10. Hati-hati, hati-hati, seperti yang ditakutkan. Speed factor dari Rigel perlu dipertimbangkan di performa permainan ini. Sedikit membaik setelah timeout singkat yang dia ambil. Kelihatannya Rigel mencoba memfight dengan cut shot yang ekstrim tipis untuk sesi pertandingan seperti ini. Call 10 ball on the corner. Ow, ow, luar biasa. Saya yakin itu mendapatkan applause dari audience di tempat, di area TV table, di tribun. Sebuah keputusan berani yang diambil oleh Rigel, yang walaupun sangat disayangkan memang diakibatkan dari speed control di tembakan bola 8 di side pocket, yang membuat Rigel harus menyelesaikan frame dengan opsi-opsi yang cenderung relatif sulit. Namun saya yakin tembakan tersebut akan mulai menambah confidence Rigel sendiri terkait composure dan tempo permainannya di TV table ini, untuk mulai perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, memperkecil gap atau bahkan menyamakan kedudukan dengan Tommy. Rack 6, Rigel 1, only 4, Rigel to break. Rack number 6. Kita lihat apakah improvement psikologi dari timeout yang diambil juga bisa membantu memperbaiki break dari Rigel.
masih di dry break, masih menghasilkan wing ball yang masih cenderung terlalu tebal untuk dipotting dengan posisi cue ball yang sedikit keluar tekanan follow sayangnya. Push out. Tommy memutuskan mengambil push out option, membuat Rigel harus berpikir keras apakah challenge dari cut shot maupun safety yang ditawarkan oleh Tommy akan diambil oleh Rigel dengan cenderung hampir tidak berubah posisi cue ball. 1 ball corner. 10 ball on opposite corner. Opsi safety saya yakin yang diambil oleh Rigel bukan di fight, namun dengan backup plan. Kelihatannya dia memang mencoba untuk mempotting bola itu, si bola 1. Dan plannya lagi-lagi backfire. Pengambilan keputusan yang kurang tepat, kurang cermat lagi-lagi diambil oleh Rigel, membuat Tommy relatif masuk dalam kondisi table yang cukup open. Posisi bola 1 saya yakin cukup terlihat, cukup visible, dan Tommy tinggal perlu menata position play untuk bola 3. Maaf, bola 2. Draw shot yang cukup berani, mempertimbangkan posisi bridge yang kurang ideal, dengan amount, tekanan, dan follow through yang presisi, menghasilkan positioning yang cukup baik di bola 2. Walau sayangnya kontak dengan bola 3 tadi sedikit membuat tugas position play berikutnya dari Tommy sedikit harus ekstra. Karom, opsi Karom diambil, dan lagi-lagi membuka tugas bagi Tommy untuk melakukan tembakan kombinasi 3 ke 5. Tentunya di titik sini Tommy juga kurang suka dengan opsi ini, kelihatan mempertimbangkan satu possibility potting dari kombinasi bola 3-5 dan jalur bola 3 yang ke depan untuk agar bisa tetap dieksekusi dalam sebuah seri. Bola 3 akan melebar ke kiri. Ternyata Tommy mencoba men-squeeze. Tommy melihat satu celah kecil di antara gap antara bola 3 dan 5 ke pocket. Kembali ke permainan normal, ciri khas Tommy dari tim MR. Dalam posisi bola yang terbuka, dengan komposisi frame yang tidak terlalu sulit, tidak ada cluster positioning play yang kompleks, Tommy tinggal cukup bermain dengan prinsip follow the line, tanpa adanya efek inside atau outside spin, backhand English yang ekstrim-ekstrim. Di titik sini Tommy hanya perlu memainkan speed controlnya saja. Sedikit efek kanan untuk berputar 3 rail, dan overpressure untuk pertama kalinya. Tekanannya berlebihan untuk pertama kalinya dari Tommy ya, sehingga speednya menghasilkan angle di bola 7 yang cenderung terlalu tipis, cenderung agak berbahaya untuk kondisi skenario permainan pertandingan seperti ini. Hati-hati, overcut ya, sesuai dengan apa yang ditakutkan.
Tommy overcut dari tembakan tersebut dan membuat Rigel masuk kembali dalam kondisi open table yang boleh dikatakan lumayan ideal. Extension call pasti akan diambil, mempertimbangkan Rigel akan juga butuh extension. Dia butuh extension waktu untuk masang extension Q. Tidak boleh cenderung ceroboh dalam tembakan-tembakan seperti ini ketika kita harus reach out, terhalang postur badan, apalagi ketika kita harus menghasilkan follow through yang bersih. Tembakan-tembakan dengan stun power kita tidak mau terhalang oleh handicap, kendala postur pada stance. Dan sayangnya mungkin efek clock waktu yang berbunyi sedikit mempengaruhi Rigel dalam menata Q action timingnya, sehingga tembakan cenderung sedikit tergesa-gesa dan sedikit ditekan. Potting yang berani disambut dengan luck yang cukup baik ketika jalur tangent dari 3 rel cue ball menabrak bola 10 secara lurus sempurna. Ten ball on the corner. Rigel kembali mendapatkan kesempatan, sedikit keberuntungan untuk memperkecil gap skor. Menjadi 4-2 dengan keunggulan masih di tangan Tommy dari tim MR, skor 4, Rigel dari tim RAS, skor 2. Kita akan memasuki ke frame ke-7. Track 7, Rigel 2, Tommy 4, Tommy to break. Memasuki frame ke-7 dengan skor sementara 4-2 masih untuk keunggulan Tommy dari tim MR. Tommy berhasil menghasilkan potting 1 bola pada break. Untuk pemain yang composure stroke timingnya sangat baik di pertandingan ini, nampaknya mungkin Tommy akan harus sedikit mendial breaknya, baik dari timing maupun dari force yang dikeluarkan olehnya, karena sementara sampai hari ini, sampai di saat match pertandingan ini, Tommy kelihatan masih terus menghasilkan force follow through ke depan yang terus mengakibatkan cue ball cenderung tidak berada netral di area tengah meja.
Apabila iya, mungkin bagi saya pribadi Tommy akan menjadi salah satu kandidat yang paling potensial menakutkan untuk perform optimal atau bahkan memenangkan permainan ini hari ini di ajang The Q Billiard International Open 2024 selama 5 hari ke depan. Tommy akan harus sedikit melakukan follow tekanan dengan force yang cukup untuk membuat bola putih. Hati-hati tangent line-nya, scratch. Masih aman, tapi tertutup sayangnya. Tertutup oleh kontur dari bibir pocket yang menghalangi jalur cue ball untuk bisa bersih menembak ke bola 4 menuju pocket tengah. Sayangnya angin yang kita suka istilahkan di antara para pemain. Extension please. Dari momentum permainan bagus ya, konsisten yang dikeluarkan oleh Tommy dirusak, didistorsi dengan timeout pendek yang diambil oleh Rigel, yang sehingga ini memang menjadi kesempatan berturut-turut untuk Rigel terus-menerus mencuri poin. Kick shot satu rail dengan efek akan dimainkan oleh Tommy. Masih kurang besar spin yang dihasilkan. Sehingga Rigel lagi-lagi kembali ke table dengan sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 bola. Starting dari ball in hand dengan kans yang cukup tinggi untuk bisa kembali lagi-lagi memperkecil gap skor. Rigel akan memainkan position play yang sederhana saja. Kalau kita lihat dari komposisi bola, kelihatan tidak akan ada dibutuhkan position play yang cenderung rumit, mempertimbangkan jarak antar bola dan posisi yang cukup netral. Semoga Rigel tidak melakukan kesalahan seperti di bola di 2 frame sebelumnya. Mempertimbangkan angle yang tebal, Rigel akan harus melakukan sedikit stun draw. Dan kali ini dibalik lagi, ditambah lagi dengan draw yang cenderung harus lebih soft untuk menghasilkan follow through yang bersih supaya backspin dari cue ball bisa bekerja optimal. Karena dengan amount tekanan yang tidak diperhitungkan yang berbahaya, masih ada potensi bisa terjadi scratch di sini. Oke, Rigel memutuskan untuk memang lebih cenderung ke arah center stun, tidak terlalu banyak draw.
mengambil opsi yang lebih aman dengan kontak di rail sebelum area pocket tengah. Dan frame ke-7 dicuri kembali oleh Rigel dari tim Ras dan memperkecil gap skor sementara dengan angka 3 melawan Tommy yang masih unggul 1 poin dengan skor 4. Memasuki frame ke-8, sayangnya Rigel kembali cenderung membuat sebuah dry break yang dimana sekalipun dan selalu kita melihat karakteristik yang sama, klasternya bersih yang artinya power delivery-nya bagus, bola putihnya juga masih cenderung relatif ada di zona tengah, namun sangat disayangkan masih konsisten terus-menerus menghasilkan dry break. Dan kesempatannya kembali akhirnya dicuri oleh Tommy dari tim MR. Dan gantian saat ini Tommy yang kesulitan dengan speed controlnya, dengan stroke timingnya. Cut shot yang cukup baik. Yang akan harus di follow up mungkin oleh sedikit follow, one rail play tanpa efek. Fifteen degree angle di bola 5. Control the speed.
memainkan push follow through. Di titik sini kita melihat Rigel sudah bisa cenderung menyamai ritme pukulan, ritme style bermainnya Tommy dalam menghabiskan frame-frame yang bersifat open dan terbuka tanpa masalah. Center stand yang baik dipukul oleh Tommy MR. 10 ball on the corner pocket. Dan Tommy kembali berhasil membuat gap kecil secara poin keunggulan dengan skor 5-3 melawan Rigel dari RAS. Memasuki di frame ke-9 di The Q Billiard 10 Ball International Open 2024 dalam frame ke-9 kita lihat Tommy cenderung sedikit merubah Q action speednya dengan mencoba lebih menetralkan jalur cue ball supaya cenderung lebih bisa landing di tengah area meja. Namun sayangnya entah mungkin karena ada racking problem yang sedikit kurang sempurna dari referee yang tidak dicek, ataupun memang cue action dari Tommy yang kurang sempurna sehingga terbentuk sebuah cluster di frame ke-9 yang dimana besar possibility-nya kita akan melihat ada permainan safety battle yang akan berlangsung antara Tommy dan Rigel di frame ke-9 ini. Kick shot one rail dari push out yang ditolak oleh Rigel akan dimainkan oleh Tommy. Kita lihat opsi call-nya dirubah. Tommy memutuskan untuk melebarkan sudut tembakannya, mencoba untuk hidden antara bola 1 dan bola cue ball di antara cluster 4 bola yang berada di area tengah meja.
Dan Rigel saat ini terbuka dengan opsi sebuah cut shot yang relatif sangat tipis, yang dimana besar kemungkinan akan di counter dengan sebuah safety. Di belakang cluster antara bola 10 dan 8 sangat baik. Counter safety dari Tommy sedikit kurang beruntung karena kelihatannya Rigel terbuka jalur tembakan untuk bola 1 ke corner pocket. Namun angle tembakan agak sedikit kompleks bagi Rigel untuk menghasilkan speed control di bola 3. Di reject, di counter lagi dengan safety. Berdiri kembali di belakang cluster. Bola di tengah. Airborne equipment. Kita akan lihat apakah Tommy akan mencoba counter safety jump atau dia akan fight dan melakukan potting bola 1 di corner pocket kiri. Potting option yang diambil ke corner pocket kiri, dan sedikit tertolong dengan luck dengan kontak di bola 7 tadi. Bola putih masih relatif berada dalam posisi yang bisa menghasilkan potting untuk bola 3. Safety lagi kelihatannya. Counter kick shot akan dilakukan oleh Rigel dengan opsi untuk mencoba membuat putih netral diam di belakang cluster bola 8 dan lain. Ada stroke error yang terburu-buru mengakibatkan throw pada Q action yang dibuat oleh Rigel, sehingga Q ball akhirnya menghantam antara bola 9 dan 10 mengakibatkan foul, dan dimana posisi bola kembali di tangan Tommy dengan ball in hand. Namun cluster antara bola 9 dan 4 dan 7 masih menjadi PR besar bagi Tommy yang harus diselesaikan. Kita akan lihat position play yang dia mainkan sekalipun ada bantuan dengan ball in hand. Masih kurang lurus menurut saya yakin Tommy juga cenderung akan lebih menginginkan angle yang sedikit lebih ideal daripada apa yang dia miliki sekarang. Saya yakin extension call akan diambil. Langsung. Push follow stroke untuk positioning di bola. Masih ada bola 5. Posisi menjadi sedikit berat. Lima di corner, ada tekanan sedikit di center untuk memastikan bola putih tidak rolling ke depan. Ya, harus dibayar mahal dengan elevasi dan tekanan yang dipukul oleh Tommy, sehingga kembali bola meja open, posisi kepada Rigel, namun dengan angle potting bola 4 yang relatif sulit.
Potting berhasil dieksekusi. Kita lihat apakah speed controlnya. Rigel baru saja aman keluar dari celah ruang bahaya untuk putih hampir saja kontak dengan bola 10 dengan potensi menutupi atau bahkan mempersulit potting angle dari Rigel. Bola 5 ke bola 6 besar kemungkinan akan diambil dengan draw shot. Sedikit dilepas, follow through sedikit kurang bersih sehingga Rigel tentunya berharap supaya stop shot stroke-nya cenderung sedikit lebih diam. Namun semestinya tidak terlalu menjadi masalah bagi para atlet-atlet di sini sekalipun yang junior yang sudah menghabiskan waktu minimal 4-6 jam hingga 8 jam per hari melatih fundamentalnya, melatih cue action stroke-nya, melatih sighting dan visualisasinya sebagai program repetitif. Namun sekali lagi ketika pressure dan aura kompetisi berbicara, maka kondisi bisa menjadi berbeda total. Rigel kembali memperkecil gap dengan skor sementara di frame ke-8 menjadi 4-5. Ke frame ke-9 skor menjadi 4-5. Keunggulan masih di tangan Tommy 1 skor. Dan kita lihat apakah Tommy akan masuk ke heel terlebih dahulu atau Rigel akan menyamakan kedudukan. Masih dengan pola dan output yang sama, dry break dihasilkan oleh Rigel di frame ke-9 yang kelihatan akan menjadi sebuah PR baginya dalam sisa sesi kualifikasi untuk hari ini. Untuk meresolve dry break posisi
Namun untungnya masih ada klaster antara bola 5, 6, dan 8 yang juga nanti tentunya akan menjadi sedikit kendala bagi Tommy untuk bisa membersihkan frame yang terbuka. Dan lagi-lagi Tommy kehilangan unsur presisi speed controlnya dan membuat posisi bola 2 tertutup dengan bola 8. Dan kita akan kembali dalam skenario safety battle antara Tommy melawan Rigel. Cukup tertutup jalur bola 2 oleh bola 3 secara bersih. Namun Rigel mengurungkan niat untuk mengambil jump cue. Oh, tetap. Luar biasa. 15 degree angle dengan jarak yang cukup jauh dan secara tidak, saya rasa lumayan disengaja, Rigel sekaligus berhasil membongkar key dari frame ke-9, yaitu cluster antara bola 4, 6, dan 8. Dan posisi bola 3 masih cukup lumayan bisa dipotting, walaupun kembali membutuhkan speed control yang spesifik untuk bisa mendapatkan landing position untuk mengeksekusi bola 4. Masih cukup safe. Posisi bola 5 tidak merapat terlalu dekat dengan bola 10. Rigel saat ini melook up kombinasi tembakan bola 4 ke 6. Kurang berhasil, namun ada plan B yang baik yang dihasilkan oleh Rigel untuk menutup jalur bola 4 di belakang 6 dan 9. Kemungkinan besar Tommy akan harus mengambil one rail kick shot dengan possibility potting yang cukup lumayan, tidak terlalu sulit semestinya bagi pemain sekali berdirinya. Sedikit terlalu tebal. Di counter safety oleh Rigel, menempatkan posisi pada bank line, namun tertutup baik di sisi kanan maupun kiri oleh bola 10 dan 5 maupun bola 7. Dan Tommy mencoba menyembunyikan jalur bola 4 di belakang klaster 6 dan 9. Tidak terlalu berhasil, namun sekali lagi Rigel masih akan kesulitan untuk mengeksekusi potting di bola 4 saat ini.
Ada efek kanan. Tommy akan mencoba memanfaatkan spin sedikit untuk memastikan cue ball berputar dan cenderung merapat ke short rail. Bank shot yang cukup baik yang diambil oleh Rigel. Dan kelihatannya dia selalu punya formulasi sendiri untuk menahan composure antar setiap pukulan. Saya rasa dibentuk atau dididik oleh salah satu coachnya untuk selalu meluangkan gap waktu antar pengambilan keputusan, khususnya yang krusial-krusial, untuk menjadi habit yang baik dalam menguasai pertandingan di level yang prestis dan serius. Rigel akan harus sedikit memaksa adanya inside English untuk memastikan jalur tembakan ke bola 8 tidak terlalu melebar. Sedikit efek kanan. Cukup. Eksekusi speed yang kurang tepat lagi-lagi dari Rigel. Terlalu takut untuk tidak mampu menghasilkan jalur cue ball yang menyeberang ke sisi bola 9 tadi sayangnya. Di deliver dengan lembut dan manis dari Tommy untuk mengunci heel score, membuat kedudukan sementara menjadi 4-6 untuk keunggulan Tommy dari tim MR melawan Rigel dari tim Ras.
One ball pot. Sayangnya cue ball control dari break yang sedikit lebih baik yang ditampilkan oleh Tommy tidak diiringi dengan luck yang baik ketika posisi bola satu menempel cukup rapat sehingga opsi untuk potting kelihatannya tidak bisa diambil oleh Tommy. Safety attempt yang sedikit prematur, mempertimbangkan kesulitan jarak antara cue ball dengan bola satu yang membuat hasil untuk Rigel di mana masih ada clearance, ada aim line yang cukup solid untuk Rigel eksekusi dari bola satu. Stun center draw yang cukup baik membuat one rail position dari Rigel mendapatkan position play yang cukup ideal di bola 2 dan semestinya Rigel akan masuk dalam fase untuk melakukan clearing bola yang cukup bersih tanpa masalah di titik sini. Sedikit follow action mungkin akan harus dimainkan dengan speed control yang perlu sangat dipertimbangkan oleh Rigel untuk mendapatkan posisi dari bola 6 ke bola 8. Walaupun opsi pocket cukup terbuka banyak untuk Rigel untuk potting bola 8. Namun kita akan lihat judgment call dari Rigel di posisi bola-bola yang cukup krusial seperti ini. 1, landing di center cukup sempurna. Sedikit over lagi sedikit over sehingga pasti menahan Rigel sedikit dalam keyakinannya untuk mengeksekusi 3 formasi bola terakhir. Degree shot tanpa masalah bisa dieksekusi oleh Rigel dan menghasilkan speed control yang baik untuk potting bola 10. Call shot 10 in the corner dan Rigel lagi-lagi mengejar ketinggalannya dengan skor sementara keunggulan masih di tangan Tommy dari tim MR 6 dan Rigel dari tim RAS 4.
Viewers RCTI Plus, kita memasuki frame ke-12 match pertandingan TV table kedua antara Rigel dari tim RAS, salah satu pebiliar junior kita yang sudah mulai menunjukkan prestasinya, versus Tommy dari tim MR, salah satu representatif dari Popsi DKI, di mana sayangnya dry break diambil akan menjadi sebuah kesempatan bagi Tommy untuk mungkin mengunci kemenangannya di game kualifikasi hari kedua ini, di game pertamanya. Frame cukup terbuka. Kita melihat Tommy akan harus melakukan kombinasi bola 5-7 dan mempertimbangkan possibility jalur bola 5 yang melebar ke kiri dalam dengan speed control yang baik untuk bisa tetap menghasilkan potting di bola 5-nya. Cukup baik. Speed control yang baik dibutuhkan, mempertimbangkan posisi cue ball merapat di area rail untuk menghasilkan placement tembakan di bola 6. Opsi double speed yang diambil oleh Tommy sebagai media keyakinannya untuk memastikan posisi cue ball untuk eksekusi bola 6 probabilitasnya lebih aman, dan opsi tembakan ke center pocket sebelah kanan diambil, dan Tommy akan harus melakukan tangent line hit 2-3 rail, memutar untuk men-set up position play di bola 8, 1 rail, 2 rail, 3 rail. Cukup cantik, bisa dipastikan dengan formasi yang ada sekarang semestinya tidak menjadi sebuah kesulitan yang luar biasa bagi Tommy untuk menyelesaikan frame ini dan mengunci kemenangannya dengan skor 5-7. Kita lihat viewers RCTI Live.
Sedikit draw shot diambil untuk memperkecil jarak antara cue ball dan bola 10. Stun yang sedikit di luar rencana, namun secara output masih menghasilkan jalur straight line yang sempurna untuk Tommy mengunci menutup kemenangan. Call 10 ball on the corner. Dan Tommy berhasil dari tim MR mengunci kemenangan di game kedua di TV table match pada hari ini melawan Rigel dengan skor final 7-5. Kita akan kembali di game ketiga di qualifying day kedua The Q 10 Ball International Open.